Ngomongin soal persalinan, ada cerita menarik tuh. Rumah kan jauh kan dari Bina Medica sampai akhirnya stay di sebuah hotel dekat sini gitu. Gimana boleh diceritain? Pertama. Angkatan pertama, benar-benar. Kita angkatan pertama ya. Angkatan pertama yang lahir di Bina Medica, Medica. Kinan ya. Agustus waktu itu ya. Juli. Pikirin aja mau di mana. Kalau kamu ngerasa kayak kamu lebih nyaman di Bina Medica secara fasilitas, udah di sana aja gitu. Oh ya udah, oke. Terus aku tanya, Mi kayaknya aku mau sama Dokter Sandi. Hai Bina Family, selamat datang di Bina Medica Podcast. Obrolan penuh edukasi, informasi, dan inspirasi. Kembali lagi di Bina Medica Podcast dan kali ini kita kedatangan sepasang couples yang sangat sweet sekali dan dikaruniai seorang anak yang sangat gemas banget. Langsung saja masih Nabila Marcel Darwin. Thank you loh udah datang loh. Sama-sama. Ini senior ini angkatan pertama. Angkatan pertama, benar-benar. Kita angkatan pertama ya. Angkatan pertama yang lahir di Bina Medica, Medica. Kinan ya. Agustus waktu itu ya. Juli. Juli ya. Tanggal 10. Nanti kita ngobrol ya. Apa kabar? Baik, Baik ya, alhamdulillah. sehat ya. Lagi sibuk apa Kak? Kak Marcel? Ini dulu istri yang Aku lagi sibuk banget Sibuk banget tiap kayaknya aku hari. lihat di storiesnya luar biasa. Biasalah urusan selain urus Kinan, urus kerjaan juga aku kan masih ngantor kan full. Lagi banyak banget project. Tapi terus WFH semua ya kayak? WFH. Terus ya udah sama ada side job juga itu lagi bener-bener numpuk banget. Jadi kurang lebih nih lagi hebring sampai dia juga udah yang kayak kamu sibuk banget. Tapi berkah dong. Alhamdulillah, Ya. alhamdulillah. Luar biasa loh. Tapi masih aman semuanya, masih terkontrol lah ya. Aman. Olahraga juga masih jalan banget. Wajib, meskipun itu waktunya jadi berkurang banget. Biasanya seminggu bisa 4-5 kali, ini paling juga maksimal banget 3 kali. Tapi itu yang bikin supaya agak waras, kalau enggak bener-bener stres. Jadi masih kita Harus ada jalanin. balance-nya ya. Iya, harus banget itu. Iya. Kak Marcel gimana lagi? Film ya kemarin ya udah Oh selesai iya, ya? kemarin baru selesai syuting ini film Balada Si Roy. Oke. Sama baru kemarin Itu selesai series syuting. bukan sih, Kak? Bukan, kalau Balada Si Roy itu film buat bioskop oke, nanti. tayang di bioskop. Sama sekarang lagi baru selesai 7 hari sebelum 17 tahun itu lagi tayang di Stro TV. Oke. Sama nextnya lagi promo buat sinetron aja sih. Ih luar biasa padat juga ya. Tidak terlalu. Dan TikTok tentunya lagi Dan rame TikTok ya. tentunya lagi rame. Karena Kinan. Karena Kinan tembus 7 juta viewers. Ngomong-ngomong Kinan ya memang kan anak jadi berkah tentunya ya. Tuh. Nah, sebelum Kinan hadir kan prosesnya cukup panjang ya Bu, Pak. Parah. Nah kalau ngomongin proses persalinan kan kalian tuh kan karena kita buka juga kan di bulan Juni ya. Nah kita ketemu waktu itu sebelum buka tuh, waktu itu sempat hospital tour ya. Betul. Betul. Sebelum puasa kalau nggak salah apa Iya. pas puasa ya? Sebelum puasa. Sebelum puasa. Enggak dong. Sesudah puasa dong. Sesudah puasa. Iya, sesudah puasa. Oh iya, puasa. sesudah puasa. Sesudah Tapi puasa pokoknya baru sebelum mau buka. soft opening. Iya benar banget sebelum buka pokoknya Sebelum itu buka. ya mampir ke sini dan akhirnya kita berjodoh lah. Nah Iya. ngomongin soal persalinan ada cerita menarik tuh. Rumah kan jauh kan dari Bina Iya. Medica sampai akhirnya stay di sebuah hotel dekat sini gitu. Gimana boleh diceritain dong? Wah, ini Sebelum persalinannya kita Sebelum proses persalinan menuju ya. itu dulu Itu ya. tuh awalnya mulai hari Senin ya sayang. enggak, jadi sebenarnya Senin dong, hari Senin. aku lupa hari apa. Tapi sebenarnya gini. Jauh sebelum persalinannya nih, sebelum kontraksi-kontraksi. Jadi kita tuh belum tahu ada rumah sakit namanya Bina Medica. Jadi sama sekali emang ini namanya jodoh tuh di sini nih baru nih. Betul. Jadi kita memang di salah satu rumah sakit yang dimana aku sama Marcel dulu lahir di rumah sakit Iya. itu. Gitu. Terus kayak semuanya kayak berjalan baik dari 1 bulan sampai 9 bulan kita nggak pernah ganti dokter dan lain-lain. 8 bulan. Sampai 8 bulan kita nggak pernah ganti dokter apa segala macam. Sampai waktu itu kan masih baru awal pandemi kan. Awal pandemi. Wah, itu tuh kayak lagi parno-parnonya banget nih gimana nih segala macam. Nah, terakhir aku ke rumah sakit itu rupanya lumayan rame. Dan kita nggak bisa book dan nggak bisa apa gitu kan. Apalagi udah pandemik gitu ya. Udah pandemik gitu. Nah terakhir tuh kayak cek konsul sama
dokter ngelihat, aduh kok di rumah sakit ruang rame tunggunya banget. rame banget. Ini ke rumah sakit rame banget, ke ruang tunggu. Nah, gue kan pribadi yang super parno nih, ya kan. Nanya lah, bisa gak book kamar, tapi maunya kamar yang ini gitu. Wah nggak bisa gitu, karena mungkin kapasitas rumah sakitnya gak sebanyak itu. Oh ya udah, aduh ini langsung nih kayak kita harus cari rumah sakit lain deh. Kita harus cari rumah sakit lain. Ya udah, ayo kita coba cari rumah sakit lain. Gitu. Jadi kita sempet dulu lah tuh ke rumah sakit B, rumah sakit C gitu kan, buat nyari nanti bersalin tuh maunya di mana gitu. Tiba-tiba kita dikontak lah sama siapa? Yang cewek kemarin? Mbak Lira. Lira. Iya kita mau kerjasama untuk bla ini rumah sakit ibu anak Bina Medika. Kakak udah ada rumah sakit untuk nanti bersalin atau belum bla gitu. Wah ini kok kayaknya menarik nih gitu. Terus kayak di mana tempatnya? Di Bintaro. Oh jauh juga gitu. Tapi kan aku juga dulunya tuh tinggal di Bintaro kan. Jadi kayak udah hafal bener Bintaro kayak gimana. Terus ya udahlah coba yuk kita cek gitu. Akhirnya kita cek lah. Ayo kita hospital tour. Dari awal tuh gue tuh langsung kayak wow I love. Pertama karena masih sepi banget dan itu yang aku cari kan. Terus yang kayak wah ini kayaknya oke nih gitu. Terus kamar fasilitas dibanding beberapa rumah sakit kan aku bener-bener kalau ada di jadi hospital beda tour ya kita ya, di sini. kita kan sempat hospital tour, terus juga dari rumah sakit sebelumnya kan kita juga ngecek dong kalau kamarnya seperti apa, yang harganya seperti berapa, apa segala macam. Persiapan persalinan lah ya. Persiapan persalinan itu bener-bener Bukan. aku bener-bener bikin kayak tabel satu-satu, kayaknya yang dulu nge-follow aku di Instastory mereka semua tahu deh kayak harga rumah sakit ini dengan kamar sekian apa segala macam. Karena Kak Bila jelasin banget tuh di situ tuh. Banget. Dan itu hampir kalau nggak salah ada 3 rumah sakit ya, 3 rumah sakit itu aku bener-bener bandingin termasuk dengan Bina Medika gitu. Dan aku bener-bener kayak galau banget nih, aduh apa ya gitu. Nah di saat itu yang aku galau dari kayak ini aku suka banget nih sama Bina Medika secara fasilitas dan lain-lain. Tapi karena aku itu baru hamil anak pertama, terus aku udah selalu konsul sama dokter yang sama. Nah aku langsung kayak ini kira-kira kalau kita konsul sama dokter yang beda gimana ya, dia tahu gak sih recordnya kayak gimana gitu. Plus kedua sejujurnya namanya juga kita kan mau untuk anak pertama ya, kita pasti cari yang mau dokter yang terbaik gitu loh, dokter yang berpengalaman banget gitu kan. Terus di pikiran aku tuh yang kayak harus yang senior gitu. Terus awalnya karena kan base-nya kayak itu kan yang udah dijalanin selama ini tuh kayak gitu. Awalnya kan kita cuma taunya kayak dokter di Bina Medika cuma masih masih baru-baru lah. Maksudnya muda-muda gitu kan. Muda. Terus aku yang kayak dan belum ya namanya nentuin dokter waktu hamil pasti kan nanya tuh kayak di antara 10 orang kalau ada 5 orang yang dokternya sama, nah gue mau itu gitu kan. Sempet survei ya. Itu pasti. Aku tuh tipikal yang surveinya super lebay. Itu yang kita pas pertama kali ngecek Nabila hamil juga itu kita tanya-tanya gitu loh. Di rumah sakit ini siapa yang bagus? Ada 1, 2, 3 sebutannya, optionnya ada 2 lah yang terbagus. Tapi yang 1 sudah sibuk banget, jadi kita ambil yang 1 yang lumayan banyak juga. Semuanya oke, tapi kalau ya karena kita pokoknya harus yang kayak orang paling banyak sama dia lah gitu. Udah nih. Tapi terakhir kayak tapi gue maunya nyaman nih gitu. Gue juga nggak mau kayak parno atau apa segala macam kan, karena yang namanya dokter itu juga pas hari H kita mau lahiran juga jodoh-jodohan dong. Betul. Kalau dia cuti gimana? Kalau ini jadi memang kayak ya udahlah gue normal. Ya udahlah gue serahkan aja lah nih ke Tuhan gitu. Wah sempet mikir gitu. Udah secara fasilitas dan lain-lain kita udah pokoknya gue mau Bina Medika. Tapi secara dokter nih gimana nih ya gitu. Sampai untungnya alhamdulillah aku punya om yang dokter kandungan juga. Aku langsung tanya lah, background check dulu nih. Mi aku manggilnya Ami kan. Mi aku kepengen lahiran tapi di rumah sakit Bina Medika nih, baru rumah sakitnya di Bintaro bla 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 gitu. Oh ya dokternya siapa aja gitu. Iya ada dokter ini, dokter Thomas, dokter Sandi, terus ada beberapa dokter lagi yang aku sebutin gitu. Oh gitu. Ya udahlah.
dikira apa lagi, pindah aja gitu. Terus kayak enggak, aku mau nanya ini dokternya gimana gitu. Sama aja kata dia gitu, semua dokter sama aja Nabila gitu. Udah nggak apa, yang penting bikin kamu nyaman, karena yang dibutuhin adalah pas lu mau lahiran adalah kenyamanan sama trust gitu. Jadi udah tenang aja, dokter-dokter ini semuanya oke, baik, apapun segala macam, udah pikirin aja mau di mana. Kalau kamu ngerasa kayak kamu lebih nyaman di Bina Medika secara fasilitas, udah di sana aja gitu. Oh ya udah, oke. Terus aku tanya, Mi kayaknya aku mau sama dokter Sandi. Oh iya, Ami pernah dulu kalau nggak salah di rumah sakit sama dokter Sandi gitu. Ya udah sama dokter Sandi aja gitu. Udah akhirnya kita tentukan lah Mas Yuna sama dokter Sandi. Gitu. Ayo kita sama dokter Sandi gitu. Dan itu nggak berlangsung lama ya, kayak cuma beberapa pertemuan kan? Pokoknya dua apa tiga kali deh. Enggak, sekali pertemuan. Enggak, jadi gini. Kita tur datang dulu, hospital tour dulu. Ya, pertama tanpa dokter. Kedua kali datang langsung check up. Iya, langsung konsul sama dokter Sandi. Dan waktu itu pasiennya cuma kita doang. Iya kan, pasiennya cuma kita doang. Cuma Nabila doang pada hari itu. Lantai berapa masih tutup tuh, masih. Cuma Nabila doang pada hari itu. Kita di lantai 3 doang Lantai 4 waktu konsul lantai 4. Lantai 4, lantai 3 masih tutup. Lantai 3 masih belum buka karena waktu itu belum kita rawat inap, belum buka. Jadi bener-bener bersalin doang kan tuh waktu itu. Kayak wah ini kayaknya. Jadi kita nyampe ngambil nomor langsung dipanggil. Oh, sepi banget. Tapi memang gini, kayak habis aku secara fasilitas dan lain-lain kayak udah pokoknya 100% maunya Bina Medika gitu. Pas cek dokter, nah ini kan berarti layer kedua dong. Ini yang benar-benar menentukan banget nih. Sama dokter Sandi langsung klop juga. Langsung udah yang kayak udah bye. Lain-lain aku minta maaf ya, aku minggat. Jadi gini, dokter Sandi itu buat gua dokter anak muda. Jadi dia bisa dia tahu persis cara menyampaikan ke pasangan-pasangan muda gitu loh ke kita. Kayak maksud gue, jadi pada saat dokter Sandi menjelaskan beberapa hal ke kita, buat gue kayak ini mudah gue bisa, mudah dimengerti, dan gue percaya sama dokter Sandi pada saat dia kasih karena jadi bapak nggak perlu khawatir, nggak perlu ini tenang aja, semua akan berjalan fine aja kok, gini. Oh saudaranya Prof Alia gini. Jadi kayak enak aja gitu kan cara kayak ini udah cucok, sisanya udah kita serahkan. Terus aja lah. Terus dibilang bayi Jaksel, bayi Mangka. Maksudnya jadi pada saat kita ketemu kita nggak tegang gitu loh. Nggak seperti yang dokter-dokter, ya gue nggak tahu ya, mungkin ada dokter di luar sana yang gue tidak cuma kan ada yang kita masuk ketemu dokter dan kita takut. Ada yang kita tegang apa segala macam. Nah, ini dokter Sandi buat gue, dia tahu cara berkomunikasi dengan baik untuk pasangan muda seperti kita sih. Treatnya tepat lah ya. Benar. Oke. Nah, di perjalanan itu kan cuma 2 kali tuh. 2 kali. 3 kali kita 3 kali. Tibalah momen persalinan. Iya gak sih? yang bikin heboh itu. Kita pergi ke rumah sakit Bina Medika ngecek bukaan pertama itu hari Senin. Totalnya berapa hari tuh dari bukaan pertama sampai 5 hari? Kan sempat bolak-balik kan? 5 hari, enggak bolak-balik, 5 hari. Kita Senin kita datang, kamu udah kontraksi sakit-sakit tapi belum ada bukaan. Terus kita nginep di dekat sini. Hari Selasa kita datang, kita masih nginep, kita di sini. Enggak, Selasa kita nggak ke sini. Selasa malam kita ke sini, cek di UGD masih belum ada bukaan. Nggak pulang gimana? Kita masih nginep lagi. Kita nggak mau ngambil resiko. Hari Rabu datang lagi ke sini masih belum ada pembukaan. Hari Kamis pagi Nabila sakit. Itu, kita datanglah pagi ke sini ke UGD lagi. Baru dicek pembukaan pertama. Lama ya, panjang ya. Pokoknya aku tuh kontraksinya itu 3 hari. Kontraksinya tuh 3 hari. Terus dari kontraksi ke pembukaan itu 3 hari, dari pembukaan sampai full tiba-tiba langsung ngebutuh. Nah kan kalau banyak maksud gue nggak tahu ya kayak pasien-pasien lainnya. Cuma kalau yang gue tahu katanya kalau dari beberapa teman
pembukaan pertama ke pembukaan 10 kan butuh teks berapa hari gitu, butuh 2-3 hari lah biasanya iya. tuh. Ini kan Nabila sama sekali di 3 hari pertama tidak ada pembukaan. Tiba-tiba dari pembukaan 1 masih tetap disuruh pulang. Ke sore kita datangnya lagi masih pembukaan 1. Tiba-tiba malam jam 12 kita datang udah pembukaan 4. Jam 3 malam udah pembukaan 6. Jam 7 pagi udah full. Sudah full. Jadi pembukaannya benar-benar nggak nyampe 24 jam tuh langsung gitu. Justru lamanya sebelum dimasukkan 1 itu juga ya, maksudnya ya. Biasanya kan dari 1 ke 4 tuh lumayan lama, lumayan panjang tuh. Justru dari 1 ke 4 lumayan cepet ya. Cepet. Kontraksinya tapi 3 hari, Bo. Ini apaan sih? Soalnya gini. Sayang tunggu, aku mau nanya. Kalau seandainya kamu hamil lagi, kamu lebih pilih mana? Normal. Atau sesar? Tetap balik normal lagi. Kalau bisa normal. Oke. Gitu. Kalau bisa normal. Jadi dari aku udah tahu nih kayak ini gue udah mulai detik-detik mau melahirkan nih gitu. Tapi kan jadi aku tuh selalu olahraga kan sampai detik-detik mau melahirkan aja juga olahraga. Nah, waktu itu tuh di rumah posisinya aku lagi habis aku olahraganya kan yang HIIT, jadi yang memang masih pakai beban dan lain-lain kan. Udah nih pas tiduran kok perut kram, ini mau pup apa mau melahirkan ya gitu kan, nggak tahu kan rasanya. Udah kayaknya ini aku kontraksi deh, tapi masih kontraksinya masih yang aman tuh, masih yang 15 menit sekali gitu. Terus aku pakai yang apps buat kontraksi. Datang nih ke rumah sakit kan, dicek secara kontraksi itu tuh bener-bener udah yang tinggi banget nih, udah pasti udah saatnya nih. Ini kayak udah kemungkinan udah pembukaan. Pas dicek nggak ada pembukaan gitu, kayak kok belum ada pembukaan ya, oh ya udah pulang aja dulu. Nggak mau pulang, udah kita nginep aja di hotel deket sini. Nginep di hotel. Balik lagi nih malamnya karena udah lumayan kayak kontraksinya ini, cek lagi gitu. Enggak, malam kita nggak balik. Besokannya kan kata dia bilang kan besokannya balik masih nih belum ada pembukaan. Oh ya udah, sampai detik-detik pas udah yang 5 menit sekali, wah gue nggak bisa ngomongnya lagi. Itu 5 menit sekali hari Kamis malam. Itu udah pas malam-malam ya, udah detik-detik hari Kamis malam. Udah detik-detik pembukaan. Wajah-wajahnya tuh penuh dengan ketegangan. Itu Kamis malam. Dan makan nggak bisa. Iya, makan nggak bisa. Tapi jadi gini, ada yang nemenin gue sama Nabila pada saat kita nunggu lahiran. Bidan Nisa. Plus pada saat kita di hotel ada yang nungguin kita, ada yang nemenin kita. Game of Thrones. Iya sayang. Dia tuh yang kayak gue lagi seru nonton Game of Thrones. Nabila sakit, pause dulu. Dia kerjaannya dikit-dikit kayak tolong ini punggung. Oh, dia lus nggak enak. Jangan sentuh. Drama yang terjadi ya. Tapi itu pada saat Nabila sudah di ruangan sini. VK kita menyebutnya. Apa namanya? VK ya. Ruang persalinan normal. Ruang persalinan. Yang kuping yang bisa mijit ya. Iya, wah itu the best banget. Ini pokoknya pas. Cuma nggak ngaruh kalau menurut gue. Pada saat itu dia bilang mau dipijitin, matiin. Gue nggak tahu ya. Maaf nih ibu-ibu kalau cerita tuh kursi agak udah nggak begitu berfungsi ya, atau harus udah diservis dulu sama Bina Medika. Karena dikit-dikit nyalain, matiin. Jadi gue tuh selalu kayak ini dong tempat tidurnya kan emang jagoan banget nih Bina Medika, bisa mijet gitu, tolong gitu, terus kayak pijitin, terus udah pijit 1 menit gak enak, matiin. Tapi nyalain lagi. Momen krusial sih ya, serba salah kita ya Pak ya. Gua akhirnya gue cuma diem dong. Iya, makanya akhirnya kita jadi serba salah. Akhirnya gue diem doang sampai ke terakhir lah, pokoknya diem doang. Cuma kayak sudah pada saat itu udah pembukaan berapa ya? Udah pembukaan 8 kalau nggak salah sudah pembukaan 8. Nabila bilang ke gue, aku nggak kuat. Itu dia tuh momen apa tuh Kak Nabila tuh? Dia nggak kuat, dia nyerah, dia mau sesar. Udah pembukaan 8. Terus abis itu gue bilang lah, oh ya udah kamu mau sesar, ya udah. Maksud gue ya gue sebagai suami, kalau memang istri gue udah nggak kuat ya udah biarin aja. Kalau mau sesar, oke sesar. Gue bilang lah ke dokter Sandi, dok kayaknya
Nabila udah gak kuat, udah pengen mendingan sesar aja. Hah? Ini udah pembukaan 8, terus mas mau sesar. Persiapan rumah sakit sesar, persiapan untuk sesarnya aja 2 jam. Ini kalau sabar dikit lagi paling 15 menit bayinya udah lahir. Oke, yaudah gak jadi sesar. Aneh gitu loh, udah sisa nunggu 15 menit, dia lebih milih yang persiapan 2 jam gitu. Soalnya kan kita udah nggak bisa mikir jernih lagi kan. Masalahnya gini, yang aku takutin di saat itu adalah kalau menurut dokter Sandi udah ini maksudnya kayak semuanya dalam keadaan normal. Ketuban pun nggak pecah. Ketuban nggak pecah. Ketuban dokter Sandi yang pecahin. Iya, ketuban nggak pecah. Terus secara jantung juga masih aman, apa segala macam, pokoknya semua normal dan bisa dilakukan secara normal nih sebentar lagi. Sedangkan gue udah yang kayak gue udah pusing banget ini karena apa, kecapean kontraksi berapa hari itu kan susah makan. Terus aku tuh udah pakai muntah lebih dari 4 kali ya, muntah lebih dari 4 kali di saat itu karena udah mungkin nggak ada makanan masuk, ketekan terus, jadi kayak lemes banget. Nah di otakku cuma yang kayak gue mau sesar karena gue udah nggak ada tenaga lagi nih, gue takutnya nggak bisa ngeden gitu. Dan aku kan bener-bener nggak tahu kayak ngeden tuh gimana. Jadi aku tuh kayak kehebohan selama 9 bulan nih ya ibu-ibu, please jangan kayak gue. Jadi aku tuh selama 9 bulan full olahraga, bener-bener yoga lah, ini itu apa segala macam. Cuma satu yang aku kurang, cara melahirkan dan pernafasan tuh nggak aku baca. Jadi aku nggak tahu, aku pikir kayak ya udah nafasnya kayak biasa, rupanya tuh enggak, ada cara-cara kayak gitu. Terus kayak apaan sih bidan berisik banget. Kayak begitu. Terus kayak jangan ngeden, kayak ini tuh udah mau keluar nih bayi, terus disuruh tahan, jangan dikeluarin dulu, gimana sih gitu. Jadi aku tuh yang kayak gak bisa lah, ini udah mau keluar gitu, tahan dulu, sebentar lagi. Gimana sih orang bayi udah mau keluar disuruh itu, tahan. Disuruh giran mau ngeden disuruh tahan, tapi giran disuruh ngeden nggak bisa. Salah, bukan yang nggak bisa, salah ngedennya. Jadi yang kayak aduh gimana nih gitu. Jadi Akhirnya pada saat sudah siap semua, udah sisa kurang ngeden doang. Dibilang dokter Sandi, oke, iya ibu silakan ngeden. Gitu. Nah ngeden dia salah. Jadi kalau gimana sih katanya, ngeden itu harus jangan ditahan tapi harus lupa deh juga. Pokoknya jangan ditahan aja, harus yang benar dikeluarin gitu loh. Oke. Maksudnya jangan yang kayak teriak, jangan yang keluarin energi lebih gitu. Jadi kayak gitu, kayak ditahan gitu, ngerti ya sih? Seharusnya kayak gitu. Nah aku tuh salah di saat itu. Salah bu, ayo diri lagi. Dokter Sandi tuh bener kayak santai. Aku tuh cuma ngeliatin 3 kali ngeden Kinan lahir. Dan aku tuh kayak ngeliatin nih, dokter lo gak ngerasain sih. Karena kayak aku tuh udah super yang kayak ini sakit banget nih apa segala macam. Terus dokternya kayak santai aja bu, ayo bu, ini lo bener ya dokter Sandi, kok masih bisa ketawa-tawa. Tapi itu juga yang bikin kayak aku tenang gitu. Terus yang paling bikin tenang lagi adalah bidan. Waktu itu bidan siapa sih? Nisa ya? Sama siapa gitu lupa. Ayu kalau nggak salah. Iya bidan Ayu, benar. Itu juga mereka yang bikin aku tuh super tenang. Bener-bener yang ayo udah bisa apa, tenang ini gitu. Terus yang kayak selalu di saat itu kan kita ada videografer bukan momen. Terus kan aku sebelumnya kayak ngeliatin, wah kalau cantik gitu cantik gitu kan, wah nih kayak ibu-ibu nih setiap ibu-ibu yang di situ tuh make upan cantik, ngeden pun juga ngeden yang kayak cantik, estetik banget begitu ya. Kan kayak nih gue pasti kayak gini nih. Udah gue setting, nggak ada, bye, rambut udah jigrak, pakai apaan, make up nggak ada, bye goodbye, udah nggak ada sama sekali per make upan. Pas tuh videografernya masuk, aku tuh udah bentukannya udah hancur banget. Terus kan kalau kita lihat video-video yang lain tapi kayak sedih loh Kak jadinya Kak, haru banget loh. Iya kan. Alhamdulillah. Kayak yang lain melukin suaminya, kalau aku melukin bidan. Kemarin sama cuma di ujung.
Aku deh yang kayak kalau hasil nih video bagus berarti nih orang jago banget nih ngambilnya, ngeditnya dan lain-lain. Dan bener lo tetap bagus gitu. Iya, Itu gila. estetik banget ya sih. Padahal itu Sedih banget. Bapak sempet nangis ya Pak ya? Nangis gue. Nggak, ya gimana ya? Nggak tahu lagi gue harus ngapain, terus tiba-tiba istri gue berjuang untuk bisa ngelahirin anak gue, tiba-tiba Dan anak gue lahir, proses kesakitannya itu terus tiba-tiba lahir, anak gue nangis, gue cuma kayak wah, it's happening. kayak udah nggak bisa berbuat apa-apa. Gila sih. Jadi tugas seorang suami pada saat di ruang bersalin, jangan banyak ngomong dan jangan banyak sok-sok bantu. Udah diem aja. Nanti pada saat dimintain bantu baru bantu. Kalau enggak udah jangan yang sok-sok. Wah, nggak usah inisiatif ya. Iya, jangan inisiatif atau improve apa gitu, jangan. Udah kita diam aja. Tenang kita ya. diam aja, kita tenang. Pada saat istri bilang, "Tolong lus," baru kita lus. Jangan yang kayak, "Oh, dia lagi sakit terus kita bantu lus." Yang ada kita diomelin. Itu pengalaman gue. Pengalaman gue. Jadi kayak mungkin pada saat kalau seandainya next gue dapat film adegan istri lahiran, gue tahu berarti nggak mungkin yang istri gue nabok-nabok gitu, itu nggak mungkin. Jadi pada saat mending gue diam aja. Jadi kalau dipegang sakit jangan pegang-pegang gitu tuh pengalaman. Gue udah ngerti banget berarti sekarang karena gue udah pernah pengalaman gitu loh. Iya. Yang kocaknya adalah gini, aku itu 2 kali nemenin sahabatku lahiran. Karena waktu itu aku yang videoin. Gitu. Jadi aku tahu persis proses lahiran kayak gimana. Tahu persis gitu kayak. Nah, sahabatku ini Arsy ini, namanya Arsy. Itu lahirannya benar-benar yang kayak Allahu Akbar gitu kan, kayak oke, gue masih bisa kayak gitu. Bye. Gue teriak. Cepetan. Itu bener ya, gue teriak namanya Dokter Sandi. Dokter Sandi. Dari ruangan, cepetan ke sini, karena Dokter Sandi kayak masih di ruangan dokter atau di luar kamar. Jadi gini, kalau misalkan ya persis lah di sini ruangan bersalin, di belakang sini ruangan dokter menunggu. Ruang tunggu dokter. Karena aku sempat dipanggil sama Dokter Sandi, terus Dokter Sandi, boleh nggak sih cerita ini? 42. 42 statusnya kaki siapa? Nih, ini nih kayak gini-gini nih yang merusak rumah tangga. Acara yang gini-gini nih yang merusak rumah tangga menurut gue. Oh, ini tuh Marcel, siap. Enggak beda-beda size-nya mungkin ya. Beda. Aku gak pernah Aku nggak beliin kamu sepatu. kamu aja kemarin baru beliin aku sepatu loh. Iya. Bener size-nya. Aku ulang tahun aja kamu beliin aku sepatu. Oh iya. Kemarin aja kamu beliin aku sepatu lari, kenapa kamu nggak sepatu dua? Oke. Tahan ya Pak ya. Oke, kita next ke pertanyaan.